menikmati hadirat-Nya Tuhan. Ada ketenangan yang dunia gak bisa kasih. Ada damai sejahtera yang dunia gak bisa kasih. Tuhan, kami rindu bertemu muka dengan-Nya Tuhan. Penuhi kami malam hari ini Tuhan. Ada damai yang luar biasa yang Tuhan curahkan malam hari ini. Kirabashi kerata karalaba ya lalalalalalabasi. Semua rasa takut, semua rasa khawatir Tuhan mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kirabashi kerata karalaba ya lalalabasi. Kirababa ya lalalabasi. Kirabashi kerata karalaba ya lalalabasi. Kirabashi kerata Ada kasih yang lembut yang Tuhan berikan malam hari ini. Ada cinta yang luar biasa yang dunia gak bisa berikan, tapi malam hari ini Tuhan berikan. Ada kuasa yang gak terbatas yang Tuhan berikan malam hari ini. Kirabashi kerata karalaba ya lalalabasi. Kirabashi kerabata karalaba. Ada semangat yang abadi yang Tuhan berikan. Saat dunia patahkan semangat kita, tapi Tuhan berikan semangat yang luar biasa. Kirabashi kerata karalaba ya. Kita mau sama-sama rasakan hadirat-Nya Tuhan mengalir. Tuhan Maha Hadir. Kirababa ya la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 basi. Tuhan. Kirababa ya lalalabasi. Ada kesembuhan yang Tuhan berikan malam hari ini. Saat dunia gak bisa ngasih kita damai sejahtera, untuk kita keluar rumah aja kita takut. Tapi percaya malam hari ini Tuhan kasih damai itu. Tuhan kasih kita kekuatan. Tuhan kasih kita percaya untuk kita bisa tetap melangkah bersama-sama Tuhan. Walau dunia gak bisa ngasih kita apa-apa, tapi malam hari ini Tuhan mau kasih kita sesuatu yang luar biasa dan kita mau tangkap itu. Kita mau sama-sama membangun bait Allah dengan tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir, sebab ada ketenangan dalam Tuhan. Kirabashi kerata karalaba ya lalalabasi. Haleluya. Haleluya. Kirabashi kerata karalaba ya lalalabasi. Kirabashi kerata karalaba ya lalalabasi.
dari pengorbananmu 2000 tahun yang lalu. Engkau mau mati buat kami Tuhan. Engkau mau dicambuk Tuhan buat kami. Untuk kami bisa selalu merasakan damai sejahtera-Mu Tuhan. Untuk kami bisa merasakan ketenangan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami, bahkan hidup kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi pendoa-pendoa-Mu Tuhan, untuk kami bisa membangun bait Allah-Mu Tuhan, tanpa rasa khawatir, tanpa rasa takut. Kami mau maju dan kami mau terus berani Tuhan melangkah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih tim Praise and Worship dari Ciledug. Bapak Ibu diberkati dengan pujian malam hari ini. Amin. 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 Coba ya Bapak. Nah, sekarang sebelum mulai kita mau saling kasih semangat. Caranya seperti ini, Bapak Ibu unmute dulu semuanya. Unmute dulu semuanya, di unmute, dibuka mute-nya. Mute-nya aja dibuka bareng-bareng, nanti kita dalam hitungan 1 2 3. Oke, dalam hitungan 1 2 3 kita mau kasih semangat semua di antara kita. Bapak Ibu boleh katakan amin. Haleluya. Amin. Oke, 1 2 3 semangat. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan dong. Berikan kemuliaan buat Tuhan dong. Haleluya. Begitu. Oke, silakan di mute kembali. Silakan di mute kembali. Apakah suara saya jelas Bapak Ibu? Iya. Jelas. Mantap. Mantap. Baik, hari ini saya mau review sedikit aja dari apa yang kita sudah pelajari minggu lalu di terakhir. Jangan lupa Bapak Ibu bahwa setiap kita adalah rumah doa. Itu adalah ekspektasi Tuhan buat kita semua. Kita didesain untuk menjadi rumah doa. Jadi kita berdoa bukan tentang saya selera doa atau bukan, tapi kita harus mengerti saya berdoa memang karena saya didesain Tuhan untuk berdoa. Karena memang saya adalah bait Allah dan saya memang difungsikan Tuhan pada saat Tuhan membangun bait Allah, fungsinya memang sebagai rumah doa. Jadi itu maksudnya Bapak Ibu, berdoa bukan tentang saya kepengen doa atau saya nggak kepengen doa. Berdoa adalah tentang melakukan. Memang itu adalah desain Tuhan bagi setiap kita. Kemudian rumah doa selalu ada persembahan. Di dalam bait Allah, di dalam rumah Tuhan selalu ada persembahan. Jadi jika tidak ada persembahan, tidak bisa disebut dengan rumah doa. Dalam hidup kita Bapak Ibu sebagai orang percaya, sebagai bait Allah, harus selalu ada persembahan. Tanpa persembahan kita nggak bisa dikatakan bait Allah. Artinya kita belum berfungsi. Nah, kemudian ada karakteristik tentang di dalam rumah Tuhan selalu ada mezbah. Itu bicara tentang altar yang berfungsi. Setiap rumah Tuhan atau bait Allah pasti ada altarnya. Jadi dalam hidup kita setiap hari, setiap saat, setiap hari pasti harusnya ada altar, mezbah. Ada mezbah di dalam hidup kita yang harus berfungsi. Harus ada altar dalam hidup kita yang berfungsi. Tidak mungkin disebut dengan rumah Tuhan jika tidak ada altarnya. Mungkin itu mall nggak punya altar. Tapi kalau namanya rumah Tuhan, namanya bait Allah, pasti punya altar. Tempat di mana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Dan kemudian yang terakhir karakteristiknya adalah rumah doa bagi segala bangsa. Jadi Bapak Ibu di bagian ini kita belajar bahwa berdoa untuk bangsa bukan soal saya punya beban untuk bangsa atau saya nggak punya beban untuk bangsa, tapi memang itulah itu adalah desain Tuhan bahwa kita ini adalah bait Allah dan
fungsinya adalah berdoa bagi seluruh bangsa. Berdoa bagi bangsa itu adalah hati Tuhan. Kembali lagi, bicara tentang fungsi kita sebagai rumah doa tuh kita nggak bawa hati kita, tapi hatinya Tuhan. Kalau hatinya kita ya kita mikirinnya apa yang nyaman buat kita. Tapi kita bawa tuh hatinya Tuhan. Saya kemarin cerita, saya dulunya juga nggak kurang apa ya, saya pikir doa untuk bangsa itu hanya panggilan orang tertentu. Ternyata tidak. Setiap orang percaya yang sudah ditebus dengan darah Yesus dipanggil untuk berdoa dan berdoa bagi bangsa, berdoa bagi jiwa-jiwa. Karena itu adalah hatinya Tuhan. Poinnya intinya adalah waktu kita berdoa yang kita bawa itu sebenarnya hatinya Tuhan Bapak Ibu. Jangan bawa hatinya kita sendiri. Karena hatinya kita sendiri itu sangat dipengaruhi oleh emosi dan jiwa kita. Nah, baik, hari ini kita akan melanjutkan dari Nehemia. Boleh tolong diklik slide-nya. Ya, Nehemia 1 ayat yang ke-7 hari ini Bapak Ibu. Kita akan masuk ke ayat yang ke-7. Nah, Nehemia waktu berdoa, di ayat sebelumnya Nehemia meresponi hati Tuhan, Nehemia berdoa dan berpuasa dan dia berkata seperti ini, "Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu." Ini adalah kalimat doanya Nehemia. Waktu pertama kali dia berdoa, dia bilang kami sudah bersalah kepada Engkau Tuhan. Jadi artinya apa? Nehemia mengidentifikasikan dirinya dengan umat yang telah berdosa. Jadi dia mengambil dosa bangsanya di atas pundaknya. Dia mengidentifikasikan sebagai kami telah berdosa. Kami telah bersalah terhadapmu. Nah, ini yang disebut dengan doa syafaat, Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang doa syafaat. Boleh tolong diklik sekali lagi? Jadi, apa sih yang dimaksud dengan doa syafaat? Doa syafaat dalam bahasa Latinnya, juga dalam bahasa Ibraninya dan Yunaninya, artinya adalah masuk di antara dua hal. Masuk di antara dua hal. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ada gambarnya di sana, masuk di antara dua hal. Jadi pendoa syafaat adalah orang yang masuk ke antara dua hal. Nah, dua hal ini apa? Dua hal ini adalah antara Allah dengan manusia. Jadi berdoa syafaat adalah kita berdiri di antara celah atau gap antara Allah dengan manusia yang kita doakan. Dalam konteks Nehemia, dia berdiri di tengah-tengah antara Allah dengan bangsa Israel. Dan dia mengakui kesalahan bangsa Israel sebagai kesalahannya. Kami telah berdosa. Walaupun mungkin yang berdosa bukan Nehemia, mungkin Nehemia masuk di dalam generasi itu, tetapi mungkin Nehemia adalah orang yang takut akan Allah sebenarnya dari sejak kecilnya. Mungkin bukan dia yang melakukan dosa, tapi dia mengambil itu sebagai seolah-olah dia mengidentifikasikan bahwa dirinya lah yang telah berdosa. Dia mengambil itu. Nah, jadi berdoa syafaat itu menjadi perantara. Nah, contoh yang paling sempurna adalah Yesus. Yesus itu mati, sebenarnya dia menjadi perantara antara kita Allah dengan manusia. Bahkan dia menderita di kayu salib. Demi apa? Supaya keselamatan dari Allah diberikan kepada manusia. Nah, kita orang percaya membawa keselamatan yang telah dikaruniakan oleh Yesus melalui apa? Melalui doa syafaat. Jadi kita ingin membawa keselamatan ini agar bukan hanya kita yang menerima, tapi juga kepada semua orang yang berdosa, dan kita berdiri di tengah-tengah antara orang yang berdosa, orang yang kita doakan, dan Allah. Dan kemudian kita ingin membawa keselamatan yang telah Yesus berikan adalah melalui doa syafaat. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, doa syafaat itu merupakan kesempatan kita untuk ikut dalam pekerjaan Tuhan Yesus. Yesus adalah imam besar. Dan hari ini Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa hanya sebagai pendoa syafaat, senantiasa menjadi perantara antara kita dengan Allah. Dia bersyafaat untuk kita. Jadi karena Tuhan Yesus sendiri berdoa syafaat siang dan malam untuk dunia, maka bila kita tidak berdoa, maka ketika kita juga berdoa syafaat, kita sesungguhnya sedang menjadi satu tim
dengan Allah sendiri. Kita adalah mitra doanya Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu, boleh tolong diklik sekali lagi? Doa syafaat adalah sebuah pelayanan yang sangat luhur dan sangat tinggi. Dikatakan seperti ini, lebih mudah memberikan uang daripada menaikkan doa syafaat. Kenapa? Karena memberi uang kalau misalnya kita memang punya lebih, mungkin buat kita mudah, nggak perlu kita dalam tanda kutip harus mengasihi, kita memberikan sebagian yang kita punya tuh mudah. Apalagi kalau kita memang berkelebihan ya, uangnya itu tidak membuat kita tadi rasa sakit. Pengorbanan seperti yang layaknya dilakukan di altar. Persembahan pengorbanan. Tapi mungkin ya buat kita enteng lah uang itu. Mudah. Tapi untuk kita berdoa syafaat itu nggak bisa dilakukan, sulit dilakukan kalau kita nggak punya kasih. Nah, jadi kita akan doa syafaat adalah memperjuangkan seseorang di hadapan Allah. Artinya sebenarnya pada saat kita berdoa syafaat, dan itu sebetulnya yang kita lakukan dari sejak awal tahun di 2001 Bapak Ibu, saya coba mengajak kita semua di doa malam, selalu ada satu waktu kesempatan sekian menit walaupun sebentar untuk kita mendoakan orang lain yang Tuhan ingatkan dalam hidup kita. Sebenarnya kita sedang berdoa syafaat. Tahukah Bapak Ibu bahwa doa syafaat yang Bapak Ibu lakukan itu artinya Bapak Ibu sedang menjadi mitra dengan Tuhan, dan yang kedua Bapak Ibu sedang memanifestasikan kasih Tuhan dalam bentuk yang tidak kelihatan, tidak dilihat. Ini adalah sebuah pelayanan yang sangat mulia Bapak Ibu, karena Bapak Ibu berdoa untuk si A, tapi si A tidak melihat apa yang Bapak Ibu lakukan. Banyak orang melakukan sesuatu kemudian dihargai, dan itu membawa sebuah kebanggaan mungkin buat kita, tetapi doa syafaat, bahkan orang yang didoain pun gak ngerti bahwa dia lagi didoain, tidak dilihat. Dan apalagi kita mendapatkan sesuatu dari orang yang bersangkutan, belum tentu. Nah Bapak Ibu, makanya ini adalah sebuah pelayanan yang sangat mulia. Kalau kita melayani dilihat, dipuji orang, kemudian dihargai, disampaikan thank you, itu gampang. Kita pasti punya kebanggaan diri atau bagaimana. Tetapi kalau kita pelayanan tapi nggak dilihat orang, orangnya yang didoain bahkan nggak tahu, itu bukan sesuatu yang mudah yang semua orang mau melakukan. Tapi itu sesuatu yang mulia. Ini adalah sebuah pelayanan yang sangat tinggi. Pelayanan yang paling luhur itu sebenarnya bukan berkhotbah Bapak Ibu, tetapi justru berdoa syafaat, terutama bagi jiwa-jiwa. Jadi bukan khotbah Bapak Ibu, khotbah sebagus apapun. Menurut banyak referensi tentang doa syafaat Bapak Ibu, semua mengatakan hal yang sama. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan doa syafaat itu jauh lebih luhur daripada Bapak Ibu berkhotbah. Nah, ada sebuah buku ya, Bapak Ibu, saya akan bacakan sedikit. Ini adalah sebuah bukti bahwa keberhasilan penginjilan. Ada seorang hamba Tuhan yang namanya Charles Finney, ini luar biasa, penginjil yang luar biasa. Selama 1 tahun, 1000 dari penduduk kota sebanyak 10.000 jiwa datang kepada Kristus. 1000 dari 10.000 jiwa dalam setahun ya Bapak Ibu datang kepada Kristus. Artinya itu adalah sebuah penginjilan yang sangat berhasil. Dalam setahun 1000 orang Bapak Ibu. Dari 10.000 artinya berapa persen tuh? 10%, luar biasa. Karena pelayanan seorang penginjil bernama Charles Finney. Tapi tahukah bahwa ternyata di balik Charles Finney ditulis ada seorang yang berdoa. Si hamba Tuhan ini berkata bahwa ada yang namanya seorang bapak bernama Clary. Dia yang terus menjadi mitra doa dan terus berdoa bagi saya. Sebentar Bapak Ibu, ini laptop. Dan terus berdoa bagi saya tidak berhenti sampai saya meninggalkan gereja. Dia tidak pernah tampil di muka umum, tetapi memberikan dirinya sepenuhnya kepada doa. Artinya hamba Tuhan ini mengakui bahwa keberhasilannya dia menginjil
bukan karena dia, tapi karena ada seseorang di baliknya yang berdoa bagi dia. Lalu ada lagi seorang hamba Tuhan yang sangat dikenal, namanya D.L. Moody. Ini di Inggris. Dalam 10 tahun 400 pemeluk baru datang ke gereja di tempat dia berkhotbah. Ternyata di baliknya ada seorang gadis yang tidak bisa meninggalkan tempat tidur, Marian Aldar, yang berdoa bagi D.L. Moody. Lalu ada seorang misionaris Kanada bernama Jonathan. Ini di China. Mereka hasilnya apa? Penghidupan kembali besar-besaran di Manchuria. Dan di baliknya ternyata ada seorang wanita yang berdoa untuknya. Ada lagi seorang pendeta revival, Mordecai Ham, di Carolina Utara. Hasilnya banyak orang di Charlotte sangat tergerak, termasuk putra seorang petani bernama Billy Graham, yang Billy Graham Bapak Ibu adalah seorang tokoh yang sangat dikenal. Ini adalah hasil penginjilannya dari hamba Tuhan yang bernama Mordecai. Tapi ternyata bahwa di balik itu adalah semua karena doa. Pendoa-pendoa yang ada di belakangnya. Billy Graham pun mengakui bahwa semua keberhasilannya cuman karena ada orang-orang yang berdoa. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat dikenal, diikutin banyak orang, ditanya, kamu luar biasa berhasil, apa sih rahasianya? Dan kemudian, mau tahu rahasia saya ya? Kemudian dibawa ke sebuah gedung. Dia pikir mau dikasih lihat apa mereka, mau tahu keberhasilan saya. Mau dilihat apa, dan waktu dibawa ke bawah tanah, begitu dibuka ternyata ada 400 orang yang sedang berdoa. Jadi seorang pendoa itu luar biasa Bapak Ibu. Dikatakan pelayanan paling luhur, bahkan lebih dari berkhotbah. Berdoa syafaat terutama bagi jiwa-jiwa. Nah, saya mau menyemangati Bapak Ibu, mengencourage, ayo, bahwa setiap pelayanan Bapak Ibu yang dilakukan melalui doa malam, ini adalah pelayanan yang luhur. Ini adalah pelayanan yang mulia. Waktu kita mengambil waktu berapa menit, kita ini bukan lagi bikin program doa Bapak Ibu, tapi kita benar-benar sedang belajar menjalankan fungsi kita sebagai rumah Tuhan. Dan ini adalah sarananya. Yuk sama-sama kita belajar menjalankan fungsi kita sebagai rumah Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan melalui apakah? Melalui doa syafaat. Kita berdoa bagi jiwa-jiwa. Dalam Alkitab, orang yang menjalankan peran sebagai pendoa syafaat itu orang-orang yang dekat di hati Tuhan. Tuhan mengasihi semua jiwa-jiwa. Tuhan mengasihi tanpa syarat. Tetapi tidak bisa dipungkiri ada beberapa tokoh-tokoh tertentu di dalam Alkitab yang memang memiliki kedekatan dengan Tuhan secara spesial. Contohnya siapa? Contohnya ada Daud, Musa, kemudian ada Esther, ada beberapa Daniel, sampai luar biasa mengalami penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Tahukah Bapak Ibu bahwa mereka ini adalah pendoa-pendoa syafaat? Jadi Bapak Ibu, pelayanan doa memang tidak dilihat manusia. Pelayanan doa sepertinya tidak berarti apa-apa, padahal itu adalah pelayanan yang paling tinggi dan paling mulia dan paling luhur. Nah, hari ini kesimpulannya adalah saya bersyukur Bapak Ibu mau bersama-sama di dalam doa malam ini. Saya berharap jangan ikut bergabung hanya karena karena disuruh-suruh atau karena memang ini acara gereja, tapi milikilah sebuah pengertian yang benar bahwa kita ini adalah didesain sebagai rumah Tuhan, rumah Allah. Kita ini didesain sebagai rumah doa. Itu ada fungsinya, harus ada korban di sana. Kalau tidak ada korban dari hidup kita, maka kita tidak bisa disebut bait Allah. Korban itu tidak selalu bicara tentang uang, walaupun uang juga salah satunya. Bisa tentang waktu, bisa tentang perasaan kita sendiri,
bisa tentang ego kita, sebenarnya kita nggak kepengen, tapi kita tetap melakukannya. Dan satu hal, kita bawa hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan tidak lain dan bukan hanya untuk jiwa-jiwa. Tidak ada yang lain kecuali ingin jiwa-jiwa diselamatkan. Dan itu yang sedang kita belajari, dan itu yang sedang kita ingin lakukan sama-sama melalui doa malam ini, Bapak Ibu. Bukan berarti kalau Bapak Ibu sedang memiliki masalah kemudian datang kepada Tuhan dan kemudian menangis lalu itu salah, sama sekali tidak. Sangat perlu membawa setiap beban hidup kita kepada Tuhan. Jadi ketika di gereja ini, terutama di tahun ini, kita sedang mengajak Bapak Ibu untuk menjadi Nehemia, menjadi pembangun yang mulai memikirkan orang lain. Bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh berdoa untuk diri Bapak Ibu sendiri, bukan. Tentu berdoa buat diri kita, menangis di kaki Tuhan itu juga sebuah kebenaran. Tapi konteksnya yang kita sedang akan lakukan adalah kita mau bertumbuh dalam level yang lebih tinggi, yang nggak hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita mau bertumbuh, berfungsi, menjadi berkat bagi orang lain. Dan salah satu yang paling bisa kita lakukan adalah melalui doa. Saya mau bilang, Bapak Ibu, setiap waktu yang Bapak Ibu ambil di malam ini adalah sebuah pelayanan yang luhur dan mulia. Berapa menit yang nanti kita akan pakai untuk mendoakan orang lain, itu adalah sebuah pelayanan yang luhur dan mulia, yang berkenan di hati Tuhan. Itu adalah hati Tuhan dan detak jantungnya Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, itu saja hari ini. Jadi semangatlah berdoa, tetaplah berdoa. Mari lakukan bagian kita. Doa itu luar biasa. Doa itu Amin. walaupun nggak kelihatan, tapi Bapak Ibu sangat menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Hari ini yang akan berdoa untuk gereja adalah Stephen Doci, adakah? Stephen? Ci, Rina yang gantiin, Ci. Katanya di rumahnya mati lampu, Ci. Oh, baik. Jadi hari ini Rina ya yang berdoa ya. Iya. Rina Iya, doakan saja sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini kita berdoa supaya setiap jemaat Tuhan memiliki hati untuk menjadi pendoa, berdoa buat orang, jiwa-jiwa itu adalah hatinya Tuhan. Dan berdoalah ya sesuai apa yang Tuhan letakkan di beban di hati Rina. Kemudian kita akan berdoa untuk tubuh Kristus hari ini. Ci. Lasmi ya? Iya, Ci. Boleh tes sound, Lasmi? Oh, oke. Oke, baik. Suaranya baik. Lalu kemudian Yes. nanti doa tutup, saya mau minta tolong Ko Jeff ya, doa berkat dan doa perlindungan untuk seluruh jemaat GPDI Kasih Persaudaraan. Siap. Halo? Siap, baik. Terima kasih. Silakan Ika, aku serahkan kembali kepada tim PAW. Oke, makasih Cici. Malam hari ini kita mau sama-sama berdoa dengan penuh semangat. Kita mau berdoa buat orang yang mungkin Tuhan ingetin hari-hari ini. Saya akan menaikkan satu pujian. Bapak Ibu, teman-teman boleh mulai tanya Tuhan siapa yang Tuhan ingin kita doakan. Hadir di sini, Dia menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, jalan
Siapapun yang Tuhan taruh namanya di hati kita, kita mau berdoa. Kirabashikyara takara labashikyara batakara labase. Kirabashikyara takara labashikyara batakara labayara labase. Kiara labashikyara takara labayara labase. Kirabayara labase. Kiara labashikyara takara labayara labase. Kiara labashikyara batakara labayara labase. Haleluya. Kiara labashikyara takara labashikyara batakara labayara labase. Kirabashikyara batakara labase. Kiara labashikyara takara labayara labayara labase. Kirabashikyara takara labayara. Saya persilakan untuk Karina mulai berdoa. Saya persilakan Karina untuk mulai berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi buat saat malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih dan kebaikan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami, jemaat GPDI Kasih Persaudaraan Tuhan, untuk tetap bisa berdoa Tuhan, sekalipun kami Tuhan berdoa melalui online Tuhan, tapi kami sungguh sangat percaya Tuhan, Engkau begitu sangat Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan setiap doa-doa yang kami naikkan itu tidak akan sia-sia. Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan setiap hati kami Tuhan. Tuhan, saat malam hari ini Tuhan, aku berdoa Tuhan khususnya buat jemaat-jemaat GPDI Kasih Persaudaraan. Biarkan Tuhan lahir Tuhan, hati yang terus mau berdoa, hati yang rindu terus berdoa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus lahir Tuhan atas jemaat-jemaat GPDI Kasih Persaudaraan. Di dalam nama Tuhan Yesus saat malam hari ini kami berdoa bersatu hati Tuhan. Lahir Tuhan pendoa yang benar-benar Tuhan mau sungguh-sungguh berdoa Tuhan, bukan karena disuruh, bukan karena dipaksa Tuhan, tapi lahir Tuhan dari hati kami, dari kerinduan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Saat malam hari ini Tuhan, jemaat GPDI Kasih Persaudaraan Tuhan, ke hari-hari ke depan Tuhan semakin haus dan lapar Tuhan untuk terus berdoa kepadamu Tuhan, dengan hati yang rindu di dalam nama Tuhan Yesus. Saat malam hari ini kami berdoa Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, pelajar Tuhan, orang tua Tuhan, itu akan terjadi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berikan hati yang rindu, hati yang haus, hati yang lapar. Terus Tuhan untuk berdoa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, seperti firman-Mu Tuhan, kami akan menjadikan rumah kami menjadi rumah doa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu itu akan digenapi atas GPDI Kasih Persaudaraan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami percaya Tuhan, di rumah-rumah akan lahir Tuhan seorang pendoa-pendoa
yang begitu luar biasa, yang begitu mencintai Tuhan, yang begitu rindu, haus, dan lapar Tuhan untuk berdoa Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin mereka Tuhan semenjak tahun kemarin sampai tahun ini yang belum ikut berdoa, bergabung bersama-sama dengan kami saat malam hari ini, kami perkatakan dengan iman, hati mereka akan digerakkan untuk mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi. Haleluya. Amin. Haleluya, Yesus Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa, kami mau bersatu hati Tuhan, berdoa bagi seluruh tubuh Kristus yang ada di muka bumi ini Tuhan. Biarlah terus Tuhan bersatu hati, bergandengan tangan, dan bersama-sama Tuhan memiliki hati yang terus tertuju kepada Tuhan. Biarlah Tuhan tubuh Kristus terus memperhatikan kehidupan rohaninya untuk terus bertumbuh dan terus menjadi hidup, menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun berada. Kami tahu dunia ini, bahkan Indonesia sendiri, kami boleh merasakan tidaklah Tuhan mudah untuk kami jalani hari-hari ini. Semuanya semakin sulit, tetapi kami percaya ketika tubuh Kristus terus bersatu Tuhan, di dalam kasih, dalam imannya, dan juga di dalam doanya terus Tuhan berseru kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesulitan sesulit apapun bersama dengan Tuhan kami akan terus menjadi kuat Tuhan. Iman kami semakin naik dan semakin teguh di dalam Tuhan, dan kami percaya tubuh Kristus tetap akan memancarkan terang kasih Kristus dimanapun kami berada. Khususnya kami berdoa bagi umat Tuhan di Indonesia Tuhan, biar terus maju dan terus Tuhan melangkah menjadi berkat bagi bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui gereja-gereja yang masing-masing Tuhan, persekutuan gereja, para pemimpin-pemimpin gereja untuk terus menyerukan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, supaya anak-anak Tuhan terus bertumbuh imannya, terus menjadi kuat dan tidak menjadi lemah, tetapi menjadi berkat Tuhan dimanapun berada. Kami percaya kalau tubuh Kristus bersatu, Indonesia akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Indonesia akan menjadi lebih baik dari hari kemarin, bahkan dari hari ini Tuhan. Indonesia akan mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapa, satukan hati kami Tuhan untuk terus berdoa bagi bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada tubuh Kristus yang mulai menjadi lemah, mulai menjadi kendor Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan biar semangatnya hidup kembali dan hidup semakin bersemangat dan menjadi kuat oleh karena Tuhan, oleh karena kami terus memandang kepada Tuhan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa buat bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan, apapun masalah yang kami hadapi di bangsa ini, biarlah ada campur tangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan bagi Indonesia dalam nama Yesus. Terlebih Tuhan, kami masih menghadapi pandemi Tuhan COVID-19. Biarlah Tuhan menolong bangsa kami agar pandemi ini segera berlalu dan bangsa kami dipulihkan, disehatkan, karena kesejahteraan bangsa ini menjadi kesejahteraan kami, masyarakat Indonesia dan gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, di saudara-saudara kami di daerah-daerah yang mengalami bencana alam Tuhan, tolong Bapa, biarlah Tuhan menguatkan mereka, menghibur hati mereka, bahkan Tuhan memulihkan, menyembuhkan Tuhan.
rasa sakit yang mereka alami saat ini. Mereka kehilangan keluarga, saudara, teman, Tuhan, sahabat yang mereka kasihi. Bahkan kami semua merasakan itu, Bapak. Tapi kami percaya dengan bilur-bilur Tuhan, Tuhan akan mengubah sakit, mengubah duka cita jadi kesembuhan, menjadi sukacita yang besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berdoa buat pemerintahan Indonesia, Tuhan, kami kasihi, biarlah Tuhan Engkau memakai Bapak Presiden, Wakil, dan jajarannya, Tuhan, mereka semua bisa bekerja bersama-sama, bahkan bersatu dengan masyarakat, sehingga program pekerjaan itu semua berjalan dengan baik. Tuhan memberkati mereka supaya dianugerahkan tubuh yang sehat, Tuhan, jiwa yang sehat, Tuhan, agar mereka dapat melayani rakyat dengan kasih yang Tuhan taruh di hati mereka. Tuhan, jauhkan kami semua, jauhkan pemerintah kami, jauhkan bangsa kami dari segala celaka, mara, bahaya apapun itu, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar shalomnya Tuhan yang dari surga turun atas bangsa kami, turun atas kami semua warga masyarakat Indonesia, Tuhan, dimanapun berada, dan Tuhan, gereja Tuhan, terpujilah namamu. Ini doa kami serahkan, Tuhan, tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan-Mu, dan bangsa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan berkati umat-umat-Mu, tutup bungkus dengan darah Yesus. Kami sadar bahwa perangan kami bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu roh jahat di udara. Kami minta proteksi ilahi, tutup bungkus setiap umat-umat-Mu dengan darah Yesus. Orang yang kami kasih, orang yang berhubungan darah, bahkan setiap jemaat yang ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih. Sembuhkanlah yang sakit, Tuhan, di dalam nama Yesus. Bukan tangan-Mu, Tuhan, dan menjamah, menyembuhkan. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Bilur-bilur Yesus, setiap sakit penyakit disembuhkan. Berkati setiap umat-umat-Mu dalam usaha pekerjaan mereka, diberkati. Ada terobosan yang luar biasa terjadi. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dan malam hari ini, Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripada-Mu, Bapa. Kasih sayang dari anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup setiap umat-umat-Mu mulai malam hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, haleluya. Hai Kak Vincent. Hai, terima kasih. Terima kasih Pak Siombing, Bu Lomsi, Oh, Tuhan berkati. Tante Giok, Oma Mariani, Bu Dorma, Rina Cilina, Bu Anita, Pang Fang, Ciame Ko Kiki, Aling, Yohanes. Ada Ibu Ul. Ibu Ul. Bu Ul, apa kabar Bu Ul? Welcome home. Tiko, Rina. Kemana Jo? Ngana Jo Bu? Ibu kemana Jo? Haleluya. Bakurung terus dia. Ngana kemana Bu? Rudi. Makasih Ko Jeff, Christine. Terima Makasih kok. Bakurung dia. Kemana Ibu? Ngana Sampai ketemu besok. Terima kasih.